Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Ridhanul Arafah dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan mengenai ancaman yang mengancam kehidupan bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa ancaman dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ancaman militer dan yang kedua adalah ancaman non-militer. Ancaman militer sendiri merupakan ancaman yang menggunakan aksi-aksi dengan kekuatan bersenjata dan juga pengerahan massa secara terorganisir. Nah, bentuk-bentuk dari ancaman militer diantaranya yang pertama adalah agresi militer. Agresi militer ini telah dialami oleh bangsa Indonesia pada saat melawan Belanda, yaitu agresi militer Belanda pertama tahun 1946 dan agresi militer Belanda kedua tahun 1947. Lalu yang kedua adalah pelanggaran batas wilayah. Hal ini seperti yang pernah terjadi, yaitu perpindahan patok batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia dan juga penyelundupan warga negara secara ilegal. Lalu yang ketiga adalah spionase. Spionase merupakan gerakan mata-mata yang pernah dilakukan oleh Australia kepada presiden kita, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu yang berikutnya adalah pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata ini pernah dilakukan oleh para kaum pemberontak di Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta atau PRRI Permesta di sekitar daerah Sumatera dan Sulawesi pada awal-awal perintisan kemerdekaan. Lalu yang berikutnya adalah gerakan separatis. Gerakan separatis adalah sebuah gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia yang sampai sekarang masih terjadi di wilayah pegunungan Papua, yaitu oleh organisasi Papua Merdeka. Lalu yang berikutnya adalah ancaman non-militer. Ancaman non-militer merupakan sebuah gerakan yang ingin mengganggu kedaulatan dan stabilitas keamanan tanpa menggunakan kekuatan senjata. Yang pertama adalah dari segi ideologi. Dari segi ideologi, Indonesia pernah melawan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965 yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Di masa sekarang juga banyak ideologi yang berusaha masuk ke Indonesia, salah satunya seperti liberalisme yang dibawa oleh bangsa Amerika. Lalu yang kedua adalah dari segi politik. Dari segi politik, ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia ialah dari segi hubungan diplomasi dengan negara lain. Banyak negara yang menjalin hubungan Indonesia dengan maksud-maksud tertentu yang tidak semuanya berdampak positif. Lalu yang berikutnya adalah dari segi ekonomi. Indonesia menghadapi globalisasi ekonomi yang begitu pesat, yaitu dampak positifnya kita bisa lebih terbuka dengan negara lain dalam hal perdagangan bebas, namun tanpa adanya batas-batas maka itu menjadikan banyak produk-produk luar negeri yang akan bersaing dan mengalahkan produk-produk yang ada di dalam negeri. Lalu yang berikutnya adalah dari segi sosial budaya, yaitu dari pengaruh kebudayaan luar atau kita bisa menyebutnya dengan westernisasi, yaitu pengaruh kebudayaan barat yang tidak difilter sehingga bisa mengakibatkan budaya-budaya lokal Indonesia menjadi tersingkirkan. Lalu yang terakhir adalah dari segi teknologi. Dalam bidang teknologi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang adalah hoax dan juga serangan cyber. Hoax ini adalah penyebaran berita bohong untuk memecah belah bangsa. Di masa sekarang tidak lagi menggunakan seperti masa-masa penjajah atau juga dari mulut ke mulut, tetapi sudah melalui berita-berita yang tersebar di sosial media. Lalu serangan cyber juga memanfaatkan hacker-hacker untuk bisa membungkam lawan-lawan yang bertentangan dengan salah satu pihak yang sedang berkuasa ataupun pihak yang ingin mencapai suatu tujuan. Dari semua ancaman-ancaman ini memang banyak ancaman yang akan dilalui oleh bangsa Indonesia. Maka kita sebagai pelajar adalah kewajiban kita untuk bisa melindungi bangsa ini dan juga ikut membekali diri dengan terus menanamkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa memfilter apa yang tidak baik untuk kita dan bisa menerima hal-hal positif yang bisa kita kembangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ancaman-ancaman yang terjadi dan mungkin menjadi ancaman di masa depan untuk Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.